Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Saya berharap kalian semua baik-baik aja ya. Tidak kurang suatu apapun. Sudah pada makan istirahat? Sudah pada makan semua ya? Sudah. Oke, saya akan sebelum kita memulai materi kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong disiapkan. Duduk, siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Tiga orang siapa? Ayu, Anta masih sakit. Ya. Terus Dwi Kartika sakit. Dwi Kartika sakit. Terus Satria Jaya sakit. Ini sakit dari kemana? Oh, Satria Jaya kemana? Hari ini. Oke. Oke. Kita sebelum masuk materi tentang pertemuan yang kedua, saya ingin mengingatkan kalian, tidak henti-hentinya ya, saya mengingatkan kalian untuk terus menerapkan 3M yang saya sudah jelaskan dari minggu kemarin, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, serta memakai masker kalau kalian berada di lingkungan yang ramai. Bukan artinya seperti ini. Kalian berada di lingkungan ramai itu berarti kalian posisinya banyak orang yang lalu lalang di situ, crowded atau ramai sama kalian. Jadi kalian harus tetap memperhatikan kesehatan kalian. Oke, di sini kita mulai. Nah ya. Tadi kita sudah menerapkan 3M. Kita akan melakukan yang namanya apa? Saya lupa ini kan. Tunggu, saya lupa. Kita sudah menerapkan 3M sudah. Terus saya minta kalian kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu. Kita menyanyikan lagu nasional dalam bukti untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam tubuh kita. Ketua kelas saya minta kalian beri lagu yang menunjukkan rasa nasional. Ya, silakan. Yang lainnya nanti kalau berdiri ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya untuk menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Oke, silakan berdiri dulu. Baik, kita akan mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga, silakan mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga kita menjadikan lagu nasional ini dapat menanamkan rasa nasionalisme kita di dalam tubuh kita sehingga kita lebih cinta ke tanah air. Oke, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Masih ingat nggak materi kemarin kita yang minggu kemarin kita belajar tentang sistem reproduksi pada apa? Ya, organ-organ reproduksi pada pria itu terdiri dari apa aja? Kalian tahu? Ada masih ingat nggak? Penis pada pria. Testis. Penis. Skrotum itu yang eksternal, yang luar ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, penis, skrotum, testis ada nggak pada organ perempuan? Ada organ reproduksi pada perempuan? Oke, karena dia tidak ada, berarti kan kalian harus tahu nih organ reproduksi pada wanita itu apa aja sih? Makanya
sebelum kita mulai, kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Silakan kalian sudah login ya. Kita akan mulai pretest kalian. Kita akan mengetes kemampuan awal kalian tentang sistem reproduksi pada wanita. Saya mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan pretestnya. Gimana? Sudah selesai? Sudah? Masih ada? Oke, sudah semua? Oke, di sini tertinggi masih Agus sama Diana ya. Oke, tadi pretest kita sudah melaksanakan. Ternyata kan masih banyak yang salah dan ada siswa yang tadi tertinggi walaupun dia tidak benar semua, tapi dia termasuk yang tertinggi atas nama Diana. Nah, di sini kita akan mulai belajar tentang sistem reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita? Oleh karena itu, di sini kan kita sudah melakukan pretest. Tujuan pembelajaran kita melakukan sistem reproduksi pada wanita ini adalah KKN-nya 76. Jadi saya harapkan kalian setelah mempelajari materi ini kalian bisa memperoleh nilai KKN kalian lebih dari 76. Nah, tujuan pembelajaran kita mengadakan materi sistem reproduksi pada wanita itu apa sih? Kita lihat ya tujuan pembelajarannya. Sebentar saya.
Nih, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kita belajar tentang sistem reproduksi manusia, bab bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Adapun tujuan pembelajarannya. Oh, nih. Tujuan pembelajaran kalian itu ada 4 yang hari ini. Yang pertama, kalian mengetahui bisa mengaitkan struktur dengan fungsi dan sistem reproduksi manusia melalui metode ceramah. Terus yang kedua, kalian dapat menganalisis dampak penyakit apa aja pada sistem reproduksi manusia pada wanita berdasarkan kajian literatur, browsing menggunakan HP dan buku paket, melalui diskusi kelompok dan presentasi menggunakan LKPD dengan tepat. Terus yang ketiga, kalian mempresentasikan keterkaitan struktur organ pada sistem reproduksi wanita melalui tanya jawab serta presentasi. Dan yang keempat, kalian bisa menganalisis hasil dampak penyakit pada sistem reproduksi pada wanita. Nah, saya akan menampilkan sebuah video permasalahan tentang sistem reproduksi pada wanita yang dikaitkan dengan pelaku pernikahan dini. Tahu pernikahan dini ya? Pernikahan dini itu bukan berarti mereka mau nikah karena hamil di luar nikah, artinya hamil duluan, tapi mereka melakukan pernikahan dini sebelum umur batas yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu 18 tahun atau 19 tahun. Nah, di sini kalian bisa lihat, kita tonton videonya saja. Tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kalian hari ini menganalisis, mengaitkan, serta mempresentasikan. Pernikahan dini tidaklah sejenis cerita di bawah sabun atau sinetron. Jauh dari romantisme, matangnya organ reproduksi pada remaja yang menikah muda membuatnya terancam berbagai masalah, mulai dari gangguan fisik, psikologis, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan pelaku pernikahan dini umur 10-14 tahun 5 kali lebih besar mengalami kematian saat melahirkan. Pada remaja usia 15-20 tahun, risikonya 2 kali lipat. Selain itu, belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah di usia muda berisiko terhadap berbagai penyakit mengerikan seperti kanker serviks, kanker payudara, mioma, dan kanker rahim. Secara psikolog pun, mental remaja juga belum siap untuk menghadapi berbagai masalah dalam pernikahannya. Akibatnya, banyak terjadi perceraian di usia muda dan kekerasan dalam rumah tangga. Dari video yang saya tampilkan, apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Gambar yang bisa kalian lihat? Yang saya minta satu orang untuk berkomentar. Di video tadi kalian lihat gambar apa? Ada siapa di dalam video itu? Ada siapa? Ada perempuan dan laki-laki atau sepasang pengantin menikah usia muda, artinya di bawah 15 tahun, di mana usia tersebut adalah usia di antara kalian. Artinya umur kalian 14-15 tahun ya, sama kan? Berarti sama, bisa seperti di gambar. Posisi kalian adalah masa tumbuh optimal, sedangkan di gambar tersebut itu adalah kalian gambar yang tadi itu adalah gambar organ reproduksi pada wanita, penyakit pada sistem reproduksi wanita, serta proses pernikahan dini yang di bawah umur yang mengakibatkan si wanita tersebut, kita menyorot wanita ya, itu rentan terhadap penyakit jika melakukan hubungan seksual secara aktif. Nah, saya minta
kalian membuat atau memikirkan permasalahan yang cocok tentang sistem reproduksi atau video pembelajaran yang telah kalian tonton tadi. Saya minta buat 3 permasalahan, terus kalian saya minta berkumpul atau duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu kalian nanti akan mencoba mendiskusikan apa sih tentang video permasalahan yang sudah saya berikan kepada kalian. Sampai di sini paham ya? Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya, dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan. Yang tidak bawa laptop ada berapa orang ya? Atau bisa selesaikan semuanya? Kelompoknya mana? Oh, bendera putih. Ini kelompoknya. Silakan. Silakan ditulis nama kelompoknya, anggotanya ditulis. Kelompok berapanya kalian tulis ya di situ. Terus kalian tulis permasalahan yang tadi sudah berdasarkan video pembelajaran tersebut. Kalian tulis permasalahan apa yang dapat kalian tangkap dari video tersebut. Kemudian kalian buat hipotesis dari permasalahan yang sudah kalian buat. Setelah itu masing-masing dari tiap siswa silakan mencari literatur, menggunakan HP boleh, menggunakan modul yang sudah kemarin saya share juga boleh, atau menggunakan buku paket. Jadi buku paket itu kalian cari informasinya tentang permasalahan yang telah kalian buat. Oke. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Pertanyaannya tulis dulu di situ ada hipotesis itu jawab dugaan sementara. Pertanyaannya itu ditulis. Buat dulu pertanyaan kalian tulis dulu. Pertanyaannya apa aja? Bebas. Tentangnya. Jadi coba dilihat. Hipotesis itu dugaan sementara. Jadi sementara.
Oh, iya. Semua.
Kalau ada yang kurang paham, ditanyakan ya. Ya. Iya, ini kan organnya nih, organ-organnya. Si organ sama sempurna mana sedikit. Oke. Kenapa? 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 Jangan marah, jangan marah. Nah, tinggal ikutin aja, kan sama aja. Ini kan bahasa Inggrisnya. Ovaris, ovarium, oviduct, itu kan oviduct, uterus, cervix, uterus, itu ini uterus. Ini uterus itu di sini ya. Kita fokus di sini. Oke, kalau yang untuk nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 itu oke bisa. Itu nomor 6 itu gimana? Jam 11 lewat 10 kita presentasi ya. Sekarang jam 10 lewat 52. Berarti 18 menit. Masalah nggak? Itu keputihan. Karya itu bahasa latinnya. Nah, ciri-cirinya apa tuh? Ya, pokoknya teorinya di sini kamu tinggal pilih yang mana. Nanti kita bahas pemulakan guys. Coba ya, korpus luteum itu apa? Itu apa? Oh itu yang jawabannya gini. Pertanyaan ini apa? Tanda penyakit bisa jawabannya tulis tanda penyakit. Terus penyakit apa? Kamu tulis penyakit apa sih? Bisa dilihat di sini. Tinggal ditulis ulang. Itu dapatnya apa? Jadi nomor 3 upayanya ngapain? Itu kan bukan sih. Ya,
Gimana saksian? Itu sama nggak sih? Ini tuh sama nggak kayak ini? Tiap hari itu keputihan. Keputihan minum ispa radang kamu. Berarti keputihan ya? Mesti gue yang pakai baju ini. Coba komentar dulu ya. Selama ini video next bikin sena ini.
Nama lain juga kalau lima menit lagi ya kita presentasi. Dari pertama belum punya gula udah lewat ya gampang gini sini masalah itu ya 5 menit lagi kita presentasi. Siap-siap, kelompoknya harus kiri kanan. Pokoknya salah satu kan. Ini ada Lawak banget kayaknya dia. Tiga menit lagi. Dap. Sudah selesai? Tinggal dari. Udah. Tinggal apa lagi? Ini kan masalahnya kan organ reproduksi. Apa yang terjadi jika organ reproduksi terkena penyakit kan dampak ke tubuhnya itu apa? Ke tubuh wanitanya. Kalau misalnya terkena penyakit organ pada organ reproduksinya. Ini kayak malam gitu apa namanya? Daya tahan tubuhnya. Tinggal dicari. Terus ditanyakan kembali di situ kan ada upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut. Vitamin. Tulis. Penyakit ya. Yang di belakang sudah selesai. Satu lagi Bu. Kasih tahu.
Tapi cukup satu orang yang presentasi. Gue yang bertanya apa? Gimana sih? Gue tanya. Majunya udah nanti berempat majunya, tapi yang ngomong ya cuma satu. Oke Bu, siap. Kan kamu yang ngomong katanya. Iya Bu. Gue. Enggak dong. Tapi kamu Fix itu cincin bos yang kuat banget tinggi. Lurus. Berdampak kesehatan sang ibu dan bayi. Oke, kita bisa mulai ya presentasinya. Sudah selesai belum? Udah Bu. Sudah. Sekarang tanggal 13. Nanti tanggal 3. Berarti kelompok 4. Mengurangi Mana kelompok 4? Presentasi kelompok 3. dari bawah sih. Di sini. Nomor 2. Iya ya. Yang lain tolong dengarkan pertanyaan presentasi ya. Kompas ya kau ini. Oh iya. Cek dokter kayak kesehatan. Oke, coba dengarkan teman-temannya. Coba dengarkan teman-temannya akan coba presentasi fase 1. Apa pernikahan itu dapat menyebabkan kematian jika wanita tersebut hamil? Panas kan. Yang lain tolong dengarkan. Yang pertama adalah vagina, yang kedua ada cervix, yang ketiga ada endometrium, yang keempat adalah uterus, yang kelima ada mesothelium, yang keenam ada uterus folikel, kedelapan ada virus, dan terakhir ada virus. Oke, dari teman yang disebutkan di fase ketiga ada yang sama atau ada yang berbeda atau tidak? Ya Bu. Jadi yang pertama tadi apa sebutin? Vagina. Yang pertama adalah vagina. Maka terus yang kedua Ada cervix. cervix. Nomor 2 cervix. Sepakatlah. Terus Yang ketiga ada endometrium. yang ketiga adalah endometrium. Oke, lanjut. Ada uterus yang keempat. Yang keempat adalah uterus. Yakin? Sama enggak? Lanjut. Yang kelima ada myometrium. Yang kelima myometrium. Oke, terus lanjut. Keenam corpus luteum. Yang keenam adalah corpus luteum. Yang ketujuh folikel, terus
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, kelompok 3. Oke, kelompok 6. Silakan maju. Kelompoknya Asma, Nur Adelia sama Septi Wulandari. Silakan maju. Boleh, Septi. Ayo maju. Berempat. Presentasikan tentang fase yang keempat ya. Nanti fase 5 kelompok lain, fase 6 kelompok lain, fase 5 tadi itu kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Aku perlu diperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Cuma Sudara Sakin. Saya Claudia lagi Galia. Ingin mempresentasikan tentang apa yang kami kerjakan. Struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita, kemudian pasangan organ reproduksi wanita di bawah ini pada struktur dan fungsi organ di sampingnya sudah benar dan tepat. Vagina, suatu bentukan tabung mucromembranous yang memanjang dari bagian cervical uterus sampai ke bagian vestibulum, yaitu celah antara labia minora ke arah terbukanya vagina dan urethra. Fungsi organ saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai yang masukannya. Serviks, cincin fibrosa yang kuat dengan kandungan kolagen tinggi. Fungsi organ memproduksi lendir atau infus. Endometrium, fungsi organnya tempat untuk menempel sel telur yang sudah dibuahi. Uteus, fungsi organnya memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Endometrium, struktur organnya lapisan otot poros bagian kanan dan di lapisan ini terdapat utama urogala dan saraf uteus. Fungsi organ memproduksi hormon progesteron di masa awal kehamilan. Corpus luteum, struktur organnya masa jaringan kuning di dalam ovarium yang dimuat oleh sebuah folikel. Fungsi organnya memproduksi hormon progesteron di masa awal kehamilan. Folikel, fungsi organnya menghasilkan estrogen untuk perkembangan sel telur. Oviduk, ovarium atau sel telur menuju ke rahim. Ovarium sebagai tempat pembentukan ovitas estrogen dan progesteron. Oke, dari kelompok lain, adakah yang ingin menanggapi? Tidak ada yang menanggapi? Sepakat dengan kelompok ini, yakin? Oke, dari kelompok siapa? Sebutin dulu. Saya dari kelompok 9 harus sama Maura Amelia. Oke. Kemudian tadi yang corpus luteum yang folikel itu struktur organnya itu apa? Struktur organ folikel. Jawaban kamu tadi apa? Apa? Ayo. Lihat tanda panah kamu, kamu mana tanda panahnya? Untuk jawaban kami yang folikel
massa jaringan kuning di dalam ovarium yang dibuat oleh sebuah folikel. Maaf kalau Gimana? Bukannya masa jaringan kuning di dalam ovarium yang dibuat oleh sebuah folikel itu punyanya korpus. Yang kata tadi katanya jam 12. Ada yang ingin silakan sebutin dulu siapa dari kelompok mananya. Yuk. Tadi itu kan, saya dari Kalimantan dari kelompok 1 ingin menanggapi Mauren. Tadi katanya kan massa jaringan kuning di dalam sebuah ovarium yang dibuat oleh sebuah folikel itu mereka menjawab folikel. Terus kata Mauren bukannya itu corpus luteum. Bagaimana kita tahu bahwa di struktur organ itu yang massa jaringan kuning di dalam ovarium yang dibuat oleh sebuah folikel itu ada dua pernyataan. Nah, itu ada strukturnya sama tapi berbeda fungsi. Oke. Menurut saya seperti itu. Oke, tanggapan dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 tadi menanggapi bahwa corpus luteum dengan folikel itu memiliki struktur yang sama tetapi beda fungsinya. Sedangkan dari kelompok 9 mengatakan kalau massa jaringan kuning pada struktur yang disebutkan oleh si kelompok 6 itu adalah pada corpus luteum atau ya pada corpus ya, atau corpus atau folikel. Corpus luteum. Ada yang mau menanggapi nggak dari kelompok lain? Jawabannya tadi itu corpus luteum itu massa jaringan kuning itu terletak di mana? Corpus luteum atau folikel atau dua-duanya? Jawaban kalian? Kan kalau temannya tadi kan dijawab corpus luteum ya di massa jaringan kuning. massa jaringan kuning dalam ovarium yang dibuat oleh sebuah folikel. Ya itu kan di strukturnya pada corpus luteum sama ada yang akan ada dua di strukturnya. Itu di mana Bapak? Selain corpus luteum, kamu jawabnya apa? Folikel. Folikel. Kalau tadi yang lain pertanyaan tanggapan dari kelompok lain? Struktur organ apa kelompok berapa? Sebutin dulu. Saya mau materi saya dari kelompok 7 ya. Kelompok 7. Di corpus luteum sama folikel itu tempatnya di dalam ovarium. Ke apa? 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 Tadi kan? Tadi jawaban kamu apa tadi? Di dalam ovarium. Di dalam ovarium itu apanya? Corpus luteum. Corpus luteum ada di dalam ovarium memang betul. Iya benar. Antara yang tadi dibahas tentang jaringan massa itu kan tadi ada yang mengatakan di corpus luteum, ada yang mengatakan di folikel. Menurut kamu bagaimana? Jaringan massa kuning menurut saya di corpus luteum. Tadi kan kamu nyebutin corpus luteum itu ada pada ovarium. Iya. Nah, ovarium itu di dalam ovarium itu ada apa aja di dalam ovarium itu selain corpus luteum tempat tumbuhnya ovum atau tempat berlindungnya ovum. Folikel. Nah, di dalam itu ada folikel. Berarti mereka memiliki struktur yang sama berbeda fungsi. Jadi benar ya jawaban nomor dari kelompok 1 yang mengatakan bahwa struktur bisa sama tetapi organnya berbeda. Ya? Sampai di sini. Ada lagi yang mau menanggapi? Jadi folikel sama corpus luteum memiliki struktur yang sama ya, jaringan massa berbadan kuning, badan kuning sel untuk memproduksi ovum. Ya, silakan ditutup nih. Ditutup. Silakan ditutup. Demikianlah presentasi fase 4 dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5, silakan maju ke depan. Tadi di fase 3 ada pertanyaan nomor 2 yang belum terjawab. Silakan dijawab terlebih dahulu kelompok 5. Di fase yang ketiga nomor 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 5 akan presentasikan dari fase 3. Saya nilai ya keaktifan kalian yang paling akhir nanti saya dapat hadiah dari saya. Yuk. Yuk dibuka dulu. Saya mau presentasi langsung ke fase 2. Dan nomor 1 itu Kang Rahim, yaitu ciri-cirinya nyeri panggul dan nyeri saat buang air kecil. Yang kedua, kanker cervix itu ciri-cirinya pembengkakan pada salah satu bungkai dan berkas darah pada urin. Yang ketiga, leukemia, ciri-cirinya yaitu buang cairan berwarna kuning atau hijau dan nyeri ketika buang air kecil. Yang keempat, miom, yaitu ciri-cirinya nyeri saat head dan rasa sakit dan tekanan. Adanya keluar cairan berwarna kuning, nyeri saat haid, terus nyeri pada perut bagian bawah, dan mudah merasa lelah untuk penyakit yang nomor terakhir ya. Ya, buang radang panggul. Ada yang ingin menanggapi nggak? Atau ingin berkomentar? Saya persilakan dari kelompok lain. Nggak apa-apa, boleh nanya? Boleh. Oke, sebutkan dari kelompok mana? Nama saya Mawar Abia dari kelompok 9. Oke, saya mau nanya. Kalau misal nih, anak terakhir itu anak lain bisa dibarukan sebagai fakta lain nggak sama apa namanya? Organ reproduksi yang ada di tulang? Apa cuma di rahim doang? Tuh, ditanyakan oleh temannya, jika seseorang wanita ya, bukan hanya wanita yang mempunyai rahim, terkena penyakit kanker rahim, itu efeknya bisa ke reproduksinya aja atau menyebar ke seluruh tubuh yang lain? Silakan dijawab. Saya mau menanggapi pertanyaan dari Maureen. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya kalau ada kanker bukan ada orang itu pada kanker, ada potensi itu bakal menyebar ke yang lain. Soalnya kanker itu psikologis juga sih. Kalau satu yang kena bisa menyebar ke yang lain. Penyebabnya gimana nih? Bisa menyebar ke orang. Berarti bukan cuma di rahim. Iya, bisa menyebar ke Oke, jawaban dari temannya tadi, jika kanker rahim terkena pada di dalam organ reproduksi wanita itu terkena kanker rahim, maka akan menyebar ke organ-organ rahim yang lainnya, misalnya kayak ovarium, ovida, vagina, dan lain sebagainya. Menurut tangga, ada yang lain nggak? Gimana jawabannya? Ada yang ingin menambahkan? Gimana? Dari kelompok 9 ya? Oke, gimana? Tergantung stadiumnya, maksudnya gimana nih? Oh, berarti stadium lanjutannya ya, dari tingkat penyebarannya itu dia masih lokal atau sudah menyebar luas kemana-mana, gitu ya? Oke, bisa ya? Jadi kanker rahim itu tidak hanya ada pada rahim, kalau sudah dia terkena kanker rahim maka akar dari kanker tersebut itu akan kemana-mana. Yang namanya kanker itu kan adalah daging yang bukan daging, sel ya berbentuk daging, tapi selnya itu sudah bermutasi. Dia bisa menyerang sel-sel yang sehat yang ada di sekitar si sel yang sudah terkena kanker tersebut. Jadi bisa menyebar kemana-mana kalau sudah sampai stadium lanjut. Oke, silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dion,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjawab soal fase 4 nomor 2, yaitu sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raihan Dharma. Saya Nopal Raffi Akila. Saya Devita Kalista. Baik, saya jawab. Saya bacakan dulu soalnya. Setelah mengetahui ciri-ciri penyakit organ reproduksi wanita, maka analisisa dampak penyakit tersebut pada sistem reproduksi wanita. 1. Kanker rahim. Yang kami dapat adalah kanker rahim dapat berakibat fatal seperti pendarahan pada vagina yang tidak normal dan juga menyebabkan kemanulan. Setelah kanker rahim, yang kedua adalah kanker serviks. Kanker serviks, sel-sel di leher rahim yang terinfeksi virus ini bisa mengalami pertumbuhan tidak normal dan menjadi ganas. Yang ketiga ada keputihan atau leukoria. Jika seorang terkena keputihan dan tidak segera diobati, maka akan terjadi penumpukan kerak pada rahim dan dapat menghalangi pembuahan karena terjadi penyumbatan. Yang keempat, miom dan kista. Yang pertama, kista dapat menimbulkan komplikasi seperti beresiko terkena kanker endometrial, sedangkan miom dapat mempengaruhi kesuburan dan kehamilan apabila benjolan ini mengubah bentuk bagian dalam rahim. Yang kelima, radang panggul. Radang panggul dapat menyebabkan infertilitas atau kemandulan, kehamilan ektopik, sepsis, dan abses pada ovarium atau kubal fallopi. Oke. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Oke, nggak apa-apa kelompok 9. Silakan menanggapi. Mau nanya nggak apa-apa, menanggapi mau bertanya boleh. Nggak apa-apa. Ya. Saya dari Yohana mau nanya kalau misalnya karena ya agak oke. Terus mau nanya kalau misalnya kena kanker serviks bisa menular atau turun-turun gitu kan? Jika terkena kanker serviks atau leher rahim, kira-kira bisa menurun atau tidak? Menular kemana nih? Menularnya kemana nih? Orang sekitar, maksudnya menular ke teman-teman sekitarnya gitu. Atau misal, nah, teman, misalnya teman ada teman si A terkena kanker serviks. Ada yang Oh, ini pertanyaannya. Kira-kira jika ada seorang wanita terkena kanker serviks, itu kira-kira kalau misalnya dia berteman atau bertukar minum dengan teman yang lainnya itu akan menular atau tidak? Atau itu bersifat keturunan atau tidak menularnya? Bisa? Kanker serviks atau leher rahim. Kanker sama oh, beda ya. Ganas. Yuk, dijawab. Siapa yang ingin menjawab? Oke. Oke, dengarkan teman-temannya. Ini teman kalian di depan akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Moren tadi. Menurut kami, kanker serviks, kanker itu tidak menular. Nah, tadi keturunan. Jadi untuk kalau keturunan, jawaban kami tidak, karena kanker itu tidak menular. Tadi menular untuk keturunan sama teman. Ya. Itu kalau untuk apa ya, menghindari aja ya, untuk menghindari atau mencegah terjadinya misalnya itu pun ada penularan kan, tapi tidak. Jadi iya
Ini katanya itu menular enggak, habis itu menurun enggak, karena kanker serviks ini terjadi karena sel yang tumbuh secara tidak normal dan itu disebabkan karena tidak menjaga kebersihan dan reproduksi. Oh ini jangan sekian. Jadi jawaban dari kelompok 1 tidak. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Dari kelompok berapa? Oke. Apakah segala sesuatu itu dapat menular sesama teman atau untuk menularnya? Kalau sama teman nggak menular kecuali dia berhubungan seksual dan tidak menjaga kebersihan. Dan pertanyaan apakah saya dapat menular atau tidak itu juga tidak ada. Intinya yang pertama itu sama saya itu terjadinya seksual yang bebas atau tidak menjaga kebersihan. Oke, dari kelompok 4 sudah menanggapi. Ada dari kelompok lain? Kanker serviks, kanker berarti mutasi dari sel baik menjadi sel jahat. Ya, sel jahat tersebut itu akan berakibat apa pada misalnya kalau kanker serviks? Berarti leher rahimnya itu kenapa? Ada apa di situ selnya? Benjolan atau pendarahan itu ciri-cirinya. Nah, yang ditanyakan si Mauren tadi berakibat misalnya menular atau tidak pada teman sebangkunya. Jadi bayangkan ada teman kalian yang terkena penyakit kanker serviks, kemudian dia meminta minum, otomatis kan bertukar air liur dia lewat temannya. Dan itu akan kena nggak temannya itu kena kanker serviks? Tidak ya. Jadi dia bukan HIV atau AIDS kecuali ya itu. Kalau hanya dia kanker, dia mutasi dari sel baik jadi sel jahat. Dia tidak akan menulari teman sebangkunya. Tapi untuk keturunan, yang saya ingin tanyakan, serviks, kanker serviks itu kan dari sel. Sel itu kan tiap-tiap manusia ada atau tidak? Ada. Berarti sel itu pada manusia bisa berakibat potensi keturunan ada atau tidak? Ada. Di dalam sel itu, kalian sudah belajar tentang sel. Di dalam sel itu ada inti ya, inti sel. Berarti di dalam inti sel itu ada gennya, kromosom, pembawanya. Kalau sel tersebut berpotensi dia bermutasi, maka dia akan membawa gen tersebut sampai keturunan berikutnya. Maka bisa menyebabkan keturunan berikutnya ada potensi untuk terkena kanker serviks. Ya, oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan materi penguatan sebentar ya tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Kalau kemarin pada pria yang terlihat hanya 3, maka pada perempuan ada banyak. Oke, organ reproduksi pada wanita yang eksternal yang pertama kali terlihat itu adalah mon pubis, segitiga yang tertutupi oleh rambut kelamin. Kita bahas tentang perempuan, yang laki-laki tolong nikah. Ya, segitiga mon pubis yang terdiri atas rambut kelamin, bukan bulu ya. Kalau bulu berarti kan bercabang-cabang tuh. Nggak bisa bayangin kalau misalnya berjalan dengan baik. Karena dia terdiri atas banyak minyak, kelenjar minyak, maka rambut yang di atas non pubis tersebut tidak akan pernah panjang lebih dari 10 cm dan dia akan berwarna lebih gelap dan tebal. Makanya kalian selalu melihat rambut kemaluan kalian itu lebih tebal daripada rambut kalian yang terkena matahari. Dan tidak akan pernah panjang sampai kalian bisa bertemu di kepang, itu nggak mungkin. Oke, selain non pubis, sistem organ reproduksi pada wanita yang kedua bagian eksternal itu adalah labium mayora.
bagian dalamnya, yang bagian ada selaput tipis, dia itu adalah labium minora. Jadi labium mayora di bagian depan, di bagian dalamnya ada labium minora. Selain itu ada kayak seperti kacang almond atau kacang seperti itu namanya klitoris. Di bawah klitoris itu ada yang namanya saluran uretra. Klitoris memiliki fungsi yang sama dengan penis. Jadi pada waktu kalian di dalam kandungan kalian, waktu pada saat kalian masih dalam bentuk janin 1 sampai 3 bulan, organ reproduksi kalian itu sama, terdiri atas organ reproduksi wanita, jadi masih bentuk wanita. Jadi yang membedakannya pada fase janin keempat ke bulan keempat itu organ reproduksi pria akan terbentuk setelah adanya hormon testosteron dan androgennya terbentuk. Yang terbentuk dari apa? Dia mulai dari hormon dari testosteron tersebut, itulah yang akan merubah klitoris, yang tadinya klitoris berubah menjadi penis. Makanya antara penis sama klitoris itu memiliki homolog yang sama. Paham ya? Makanya organ reproduksi wanita yang paling sensitif itu ada pada klitoris, kalau pada pria itu adalah penis. Sama-sama berisi pembuluh darah. Jaringan sarafnya penuh, makanya kalau kalian ada hasrat ingin buang air kecil, maka klitorisnya akan membengkak 2 kali lipat berwarna merah. Tapi tidak membesar atau memanjang seperti pada penis, beda. Gak bisa bayangkan kan kalau klitoris sama memanjang kan aneh. Oke, selain klitoris, ada yang namanya perineum. Perineum itu perbatasan antara lubang vagina dengan lubang anus. Ada lubang vagina, ada lubang anus. Makanya perempuan itu terdiri dari 2 lubang, kalau laki-laki itu 1. Lubang urin berbeda, lubang vagina berbeda. Kalau pada pria kan cuma 1 kan, keluar urin di situ, keluar sperma di situ. Kalau pada perempuan berbeda. Terus ada batas antara lubang vagina dengan lubang anus, itu ada kayak seperti selaput. Itu adalah perineum yang akan membesar 10 kali lipat pada saat kalian ingin melahirkan. Kemudian dia akan meregang. Yang kalau misalnya bayi kalian terlalu besar, itu akan digunting bagian perineumnya. Makanya kalian yang melahirkan nanti atau pengen punya anak nanti, usahakan jangan sampai bayinya itu lebih dari 3 atau sampai 3,5 atau sampai 4. Karena kalau rambut kalian sempit, itu akan membuat si bayi tersebut susah untuk keluar dari lubang vaginanya. Itu tadi yang eksternal. Nah, yang internal kan ada 2 tuh, ada saluran kelamin, ada yang namanya ovarium. Saluran kelamin itu apa aja? Ada vagina, ada leher rahim, ada uterus, ada ovida. Tempat kalian masuknya atau jalan masuknya si sperma, atau pada saat kalian melakukan kopulasi, ya, CO, coitus, ML, itu loh. Nah, pada saat kalian melakukan kopulasi, proses penis tersebut akan melewati yang namanya cervix. Di situ akan dimuntahkan atau dikeluarkanlah si sperma yang akan berlari menuju uterus, lalu ke ovida atau ovarium. Tapi dia sampai ovida. Kalau dia ketemu ovum, maka dia akan menjadi zigot. Tapi kalau tidak, maka sperma yang ada di dalam rahim itu akan mati atau luruh, tersedot atau tersisap dari dinding-dinding si endometrium. Makanya sebanyak apapun sperma yang masuk, kalau tidak ketemu ovum, ya tidak akan jadi. Oke, kita bahas dari pertanyaan. Ini adalah struktur organ reproduksi pada wanita. Ini adalah si vagina, cervix, rahim, ovida atau kebab fallopi, dan ini adalah ovarium. Ovarium itu adalah tempat pembentukan si ovum. Ovarium itu lepasnya ovum keluar dari ovarium itulah dinamakan ovulasi. Pada saat keluar, dia akan mangkring melewati ovida kalian. Ovida itu seperti gorong-gorong, corong. Jadi dia ada tangan-tangan pindrae yang akan menangkap si ovum. Dan ovum ini mempunyai masa subur. Keluarnya ovum dari ovarium itu adalah masa subur puncak kalian. Ditandai dengan lendir yang berwarna, lendir yang pekat ataupun lengket yang kalau diregangkan oleh tangan kalian tidak putus.
itu adalah masa subur puncak yang jika kalian berhubungan seksual pada saat itu 8 jam setelah kalian berhubungan seksual langsung jadi zigot. Biasanya kan butuh waktu 3 hari. Sampai di sini paham gak? Nih, struktur organ, kelihatan ya, struktur organ dan fungsi. Tadi dibahas vagina. Terus ada cervix, endometrium, uterus, myometrium, sampai ovarium. Nah, tadi kan dibahas tentang pernikahan dini. Maka upaya apa nih kalau kita sudah terlanjur menikah di usia dini? Maka yang harus dilakukan apa? Untuk mencegah kita melakukan pernikahan dini usia 14 dan 15 tahun. Kenapa dia dibilang pernikahan dini? Kalian ini masih masuk masa optimal. Jadi kalau kalian melakukan pernikahan dini atau kalian hamil pada saat umur masih 15 tahun, nanti anak yang kalian kandung akan rebutan oksigen, rebutan makanan dari tubuh kalian karena kalian juga butuh. Maka nanti anak yang kalian lahirkan bisa berpotensi cacat. Makanya kalau kalian sudah terlanjur menikah dini, biasanya kalian harus pada saat biasanya kan namanya pria dan wanita masih usia muda seperti kalian masih senang bereksplorasi. Jadi senang mencoba hal-hal yang baru dan itu sangat rentan kepada pribadi kalian. Jadi pelaku pernikahan dini ini akan melakukan hubungan seksual secara aktif. Akibatnya apa? Mudah hamil. Karena kan itulah ya pada saat mereka melakukan hubungan seksual kan sperma pasti dilepaskan menuju ovum. Sedangkan wanita umur 15 tahun itu masih aktif-aktifnya organ reproduksinya. Dia bisa cepat hamil, terus potensi melahirkannya bisa beresiko kematian. Dan untuk mencegahnya kayak mana nih? Maka biasanya si pria akan diwajibkan memakai pengaman. Merek di Alfamart banyak ya. Dia seperti itu. Jadi pada saat memakai pengaman itu mengantisipasi biar tidak terjadinya kehamilan sampai batas umur si wanita masuk masa fase dewasa. Sampai di sini paham atau enggak? Oke, saya ingin memberi penghargaan ya. Dari tadi saya kan kita sudah melakukan diskusi dan saya sudah mencatat kelompok siapa yang paling aktif. Saya Bu. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 9 yang paling aktif melakukan diskusi ataupun bertanya atau tanya jawab itu di kelompok 9. Gila banget, kelompok gua aktif banget. Ini lagi ngepost telur. Oke, silakan kalian login kembali ke fisiknya. Kita akan mengadakan kontes. Kalau salah gimana? Ya udah salah. Oke, silakan. Belum ada belum kirim. Belum terkirim. Saya sudah kirimkan ke grup WA kalian. Silakan login ke kelompok kan. Berapa? Ayo. Udah Bu, saya Bu. Masih belum. Ayo. Ayo kok itu buat telur. Sudah? Ayo silakan. Masih nih anggotanya belum nih? Ya, bentar. Udah Bu, sudah masuk Bu. Sudah. Ini Bu sekarang Bu. Pertama saya Bu, real. Allah. Gua nggak senang
kan namanya. Oke, gimana? Cacar duel. Ayo silakan lagi. Kalian yang pertama kan? Hah? Yang kedua ini kan? Azan udah ya. Metode udah selesai cok. Oh, sas. Selesai. Oke, silakan lanjut coba yang ketiga. Makasih bro. Ya. Pas keluar ini enggak ya. Salah. Nah ini lah, masukkan nama kamu. Oh itu kan. Oke. Belum masuk aku. Sabar bu. Ayo. Lagi login bu. Ayo. Oke, semua ya, itu belum. Yo, saya mulai dari sekarang. Ayo, silakan dikerjakan. Ayo. Yo, 5 soal ya. Ada Jayon cok. Boleh goreng 9 cok. Rehan. Rehan nomor 1. Topreng. Anjing corehan. Topreng enggak cok. Mantap alam. Salam Pak.
Ya Bu, ada peningkatan Bu. Ya Bu, ada peningkatan Bu. Oke, tugas minggu depan saya minta kalian pelajari materi tentang kita besok masuk tentang sistem imunitas. Kalian pelajari terus kerjakan tugas kalian. Kalian buat bagan tentang oogenesis, proses oogenesis pada wanita. Kerjakan di buku latihan kalian. Kemudian nanti minggu depan kita bahas. Silakan ketua kelas ditutup semua dengan doa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai.